Tidak sampai 2 tahun, kini Polri akan kembali mengubah warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat mirip seragam polisi menjadi warna krem. Apa alasan penggantian warna seragam petugas Satpam dan apa kaitannya dengan seragam polisi? Kita telah tersambung dengan Komisioner Kompolnas, Mbak Pungki Indarti. Selamat siang, Mbak Pungki. Halo, selamat siang Mbak Jati. Ya, semoga sehat selalu Mbak Pungki. Amin, sama-sama Amin, Mbak. baik. Mbak Pungki, gimana nih tanggapannya Kompolnas terkait rencana penggantian kembali seragam Satpam ini? Iya, kami dulu waktu tahun 2020 ya, ketika Perpol 4 tahun 2020 ini disahkan ya, ditetapkan. Ya. Kami melihat bahwa, ini kalau... Dan kita telah terhubung kembali dengan Komisioner Kompolnas, Mbak Pungki Indarti. Mbak Pungki, mohon maaf tadi terputus, kita akan lanjutkan kembali dialognya. Ya, Mbak Pungki mungkin bisa dijelaskan terkait rencana penggantian kembali seragam Satpam ini. Bagaimana tanggapan Kompolnas? Iya, pertama bagi kami yang paling penting ini mesti harus ada pengkajian yang lebih komprehensif ya Mbak ya. Jadi supaya memang benar-benar keputusannya nanti jika ada pergantian warna, maka warna ini akan bertahan lama gitu ya. Jangan misalnya cuman berapa bulan atau paling nggak setahun ya setelah ada aturan itu, terus kemudian ganti lagi. Nah, waktu keluar Perpol 4 tahun 2020, waktu itu kami juga sudah sampaikan kekhawatiran kami kalau warnanya mirip itu akan membingungkan masyarakat. Nah, ternyata benar ya, jadi masyarakat bingung ini sekarang gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika diputuskan ada perubahan kami setuju. Artinya jangan sampai memang masyarakat bingung membedakan mana satpam dan mana polisi seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita minta supaya pertama tadi aturan yang nanti akan dikeluarkan itu harus dengan kajian yang matang. Nah, yang kedua juga perlu meminta pendapat dari stakeholders, termasuk juga diantaranya Kompolnas ini sebagai pengawas fungsional Polri. Kita juga menetapkan arah bijak Polri, jadi untuk bisa koordinasi juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya kalau memang sudah diputuskan akan diganti warna krem, kita berharap warna tersebut akan bisa membedakan, tetapi di sisi lain juga yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah bagaimana profesionalitas Satpam tadi ditingkatkan. Jadi Polri juga punya kewajiban untuk itu, dan yang kedua juga sebetulnya kesejahteraan dari Satpam itu juga diperhatikan gitu Mbak. Oke, baik Mbak Pungki. Jadi sebenarnya Kompolnas memang sudah dilibatkan ya dalam penyusunan Perpol yang tahun 2020 silam. Oh belum, oke. Nah, tahun 2020 itu seragam Satpam diganti menjadi mirip warna seragam polisi. Sebenarnya saat itu alasannya apa ya? Apakah ada pertimbangan tertentu dari Polri? Pada waktu itu pertimbangannya yang kami ketahui adalah untuk memuliakan Satpam, karena memang Satpam ini sebagai salah satu yang membantu polisi dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan meskipun terbatas ya. Karena kan selain Satpam juga ada yang lain-lain pengamanan swakarsa seperti misalnya ronda dan sebagainya. Nah, Satpam ini salah satu yang membantu Polri. Nah, oleh karena itu untuk melakukan tugas-tugas pengawasan kemudian peningkatan profesionalisme itu juga di bawah Polri gitu ya pengawasannya. Nah, jadi memang Polri punya kedekatan kaitannya dengan tadi tugas-tugas pengamanan seperti itu. Jadi dipilih untuk memuliakan Satpam, kemudian yang kedua juga dengan warna itu dianggap supaya bisa dekat gitu ya dengan polisi. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kajian-kajian di luar negeri juga pada waktu itu kan salah satu indikatornya kan juga kajian di luar negeri. Ini warna-warnanya juga mirip gitu. Seperti itu. Sebenarnya cita-citanya bagus ya untuk memuliakan Satpam, tapi pada prakteknya apakah betul di warga masyarakat tuh memang ada keluhan karena mereka sulit membedakan di antara polisi dengan Satpam? Apakah pernah ada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, Mbak Pungki? Kalau kerugian saya rasa kami kurang mendengar ya, tapi masyarakat kecele itu sering. Terus kemudian karena kan dari jauh memang hampir sama ya Mbak ya, kecuali atribut ya, atributnya yang beda. Nah, ketika
seragam satpam ini digunakan gitu ya, saya sendiri sebagai pengawas polisi juga kaget loh kok ada polisi. Terus kalau saya lihat dari dekat, bukan. Padahal satpam atributnya ya. beda. Padahal satpam, Iya, iya. seperti itu. Nah, jadi kalau yang kami khawatirkan pada waktu dulu awal-awal tahun 2020, kami takut misalnya seragam satpam disalahgunakan. Ini juga Ya. yang kami khawatir. Nah, terus kemudian ada tingkah laku atau tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ya. Terus kemudian ini dipikir oleh masyarakat, wah itu polisi tuh. Nah, gitu. ini Kan yang jadi kita buruk. khawatirkan nih Mbak Pungki. Bagaimana cara Betul. mengontrolnya supaya nanti seragam yang kira-kira mirip atau tidak mirip, tapi fungsinya dari satpam sendiri itu bisa kita kontrol gitu. Iya, jadi ini kan di bawah pengawasan kepolisian juga. Jadi polisi mesti juga harus melakukan kontrol terhadap itu. Nah, so far sih saya belum mendengar adanya penyalahgunaan. Tapi yang dulu juga sempat kami khawatirkan kalau misalnya baju seperti ini digunakan oleh teroris gitu ya. Nah, ini kita khawatir banget. Nah, tapi itu tidak terjadi, alhamdulillah. Nah, tetapi kebingungan masyarakat dalam membedakan itu memang sudah terjadi. Jadi ketika Polri kemudian berkeinginan untuk mengubah warna agar tidak serupa atau tidak seragam dengan Polri, kami sangat mendukung gitu. Yang penting dengan adanya seragam baru itu identitasnya tetap ada. Oke, baik. Terima kasih untuk Komisioner Kompolnas yang sudah bergabung bersama kami, Mbak Pungki Indarti. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Makasih banyak Mbak Jati. Terima kasih. Sama-sama, selamat beraktivitas. Makasih. Iya, sehat selalu, Mbak.